Oke, halo, halo. Terdengar suara saya? Ya, terdengar, Bu. Oke. Kayak ini em, untuk Vicon hari ini masuk bentar ya. Oke, sudah mulai jelas ya. Iya, Bu. Oke, untuk sesi ini, jadi ini kan baru. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ini adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Ini baru Vicon yang kedua setelah UTS ya. Nah, ini kan untuk Vicon ini kan 7 kali ya. Nah, ini kita baru dua. Nah, nanti di sesi ketiga atau minggu ketiganya kita adakan Vicon lagi gitu ya. Nah, sebenarnya untuk Vicon ini materinya kan untuk materi IMK ini cukup materi yang deskriptif ya. Jadi tidak ada perhitungan, tidak ada praktikum. Nah, jadi bisa kalian cukup sharing atau bertanya via LMS ya. Nah, lalu oh ya, sebelumnya untuk UTS apakah ada kendala atau sudah masuk nilainya? Silakan dicek di LMS ya. Halo, halo. Oh, nggak ada orang. Aman, Bu. Aman ya, untuk aman Bu, tidak ada kendala penilaian. Oke. Yang pasti untuk di sesi 9 sampai sesi ke-16 ini ditingkatkan lagi belajarnya, ditingkatkan lagi motivasi dan semangatnya. Nah, ini kan jangan untuk tugas ini kan cuman satu nih. Berarti tugas sudah selesai. Nah, fokusnya nanti di sesi ke-16 kalian fokus ke UAS saja. Jadi tidak ada tugas lagi ya karena sudah diberikan di sebelum UTS gitu ya. Jadi seperti biasa di sesi ini di perkuliahan itu sekarang kan sesi 9 ya. Jangan lupa untuk asinkron ya. Asinkron itu dimulai dari Rabu sampai Minggu per sesinya. Nah, jangan lupa pastikan pada saat kita sudah masuk nih, kita kan sesi ke 9. Misalnya sudah ke sesi ke 10. Nah, kalian sudah malah masuk ke baru asinkronnya di sesi ke 9. Nah, itu tidak bisa karena sudah direkap oleh dosennya gitu ya. Jadi pastikan jangan telat untuk proses asinkronnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak ya. Oke, kita ke materi. Ini materinya singkat aja. Jadi ini untuk
tentang evaluasi. Oke, ini sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Evaluasi di interaksi manusia dan komputer. Nah, pada ini, evaluasi ini terkait jika kita sudah melaksanakan atau membuat sebuah website atau aplikasi. Nah, jika sudah melalui tahapan implementasi, ya, implementasi dalam pembuatan aplikasi tersebut, kita harus adakan evaluasi. Nah, ini untuk melihat apakah aplikasi tersebut sudah layak kita gunakan oleh usernya, gitu ya. Nah, di sini adalah pendahuluannya, jadi adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Jadi ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek. Nah, ini kan asumsi, ini kan masih bersifat subjektif ya. Jadi ini harus dilakukan sebuah evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini terkait dengan desainer ya. Nah, ini kan IMK, interaksi manusia dan komputer. Berarti komponennya itu kan terkait dengan warna, desain, audio dan video gitu ya. Lalu prototype. Nah, di sini evaluasi terkait dengan desainernya ya, mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Seperti itu. Nah, ini juga ya sama. Oke, ini sama ya untuk evaluasi. Jadi mengapa evaluasi ini dibutuhkan? Untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Nah, ini di tahapan evaluasi ini berarti kan sudah masuk ke tahap testing, gitu ya. Tahap testing. Nah, berarti dari developer ke mana tuh? Ke usernya dilakukan sebuah testing apakah aplikasi ini di bisa digunakan. Itu apakah usernya menyukainya gitu. Nah, lalu juga bisa melihat kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang kita buat. Nah, ini bisa menggunakan kuesioner atau interview. Seperti itu ya. Oke, kapan evaluasi dilakukan? Nah, ini selama proses pembuatan produk itu diminta atau dibutuhkan oleh user. Nah, berarti di saat implementasi juga bisa nih, ya. Di saat implementasi. Ya, jadi kan dalam kita membangun sebuah ini ya. Oke. Jadi eh, kalau kita membangun sebuah aplikasi itu kan adanya apa tuh namanya? Metodologi model apa tuh? Model pengembangan perangkat lunak ya nggak? Halo, halo. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, model pengembangan perangkat lunak itu terdiri dari apa aja tuh? Require gathering. Nah, user requirement, misalnya analisa kebutuhan, gitu ya, dianalisa apakah apa saja sih, lalu mengapa kita membuat aplikasi itu, apa manfaatnya. Nah, itu di tahapan awal. Lalu yang kedua itu apa biasanya? Pengumpulan data, gitu kan ya. Lalu yang Iya, ketiga Bu, betul. biasanya apa? Yang ketiga desain ya, Ya, rancangan desain. desain ya, desain perancangannya dibuat. Nah, setelah perancangan desain terus apa? Lakukan implementasi. Implementasi itu apa? Pasti. Berarti hasilnya Tinggal, disesuaikan Bu. berdasarkan desain yang sudah dirancang. Nah, evaluasi berarti apa? Nah, evaluasi ini berarti kan pada saat setelah kita membuat aplikasi, berarti implementasinya sudah dilaksanakan, ini kita bisa lakukan evaluasi. Ya, apakah dari segi prototipenya,
gitu ya. Lalu dari segi fitur-fiturnya apakah sudah sesuai gitu ya dengan tahapan awal yaitu user requirement analisa kebutuhan terhadap usernya ya. Lalu evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar baik melalui perorangan atau sekelompok user. Oke, di sini ada paradigma evaluasi ya, ada quick and dirty evaluation, ada usability testing dan field study dan predictive. Kayak ini misalnya apa nih? Coba nih biar Tiara mana Tiara? Ada nggak di sini Tiara? Halo? Hadir Bu, tapi saya lagi di luar. Lah, Reza ada di sini Reza? Ayo ini Vicon harus ada interaksi. Vicon nggak ada interaksi gimana ini? Denny Apriliansyah ada? Ada Bu. Bu izin sholat dulu Bu. Oke. Endang Yosa ada? Fauzi? Fauzi Aulia Firdaus ada? Mana nih AFK semua ini? Ada Bu, lagi di jalan ini Bu. Aduh, gimana nih kuliah begini? Bentar Bu, lagi apa namanya? Fandi Kriswantoro Putro ada? Ada Bu, ada. Oke, Ada Bu. baca yang ini, baca yang kalimat pertama. Quick and dirty evaluation. Quick and dirty evaluation adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Nah, berarti ini apa ini? Tahapan ini kan salah satu teknik evaluasi dengan nama nama istilahnya adalah quick and dirty. Berarti umpan balik berupa keinginan yang disukai user. Nah, berarti gimana nih? Contohnya gimana? Umpan balik berarti kan ada input, ada masukan misalnya dari dari aplikasi yang sudah dibuat nih pada saat tahapan implementasi ada fitur yang kurang. Nah, berarti kan dari sisi user itu melakukan umpan balik ke mana? Ke siapa? Ke desainernya. Misalnya desainernya Desainer ya. dari sisi warnanya terlalu mencolok nih dari segi IMK-nya gitu. Lalu misalnya dari background dan teks. Nah, itu kan harus ada apa tuh namanya? Background dan teks itu harus apa? Kontras. Kontras. Kalau Kontras. backgroundnya Iya. kalau backgroundnya cerah berarti teksnya lebih gelap supaya Teksnya gelap. terbaca. Nah, ini termasuk Baca. umpan balik secara langsung ya antara user dengan desainernya. Gitu ya. Nah, kalau ini tahapannya lebih cepat ya, cepat dan sesingkat mungkin. Ya. Dan harus didokumentasikan secara hati-hati. Kenapa harus hati-hati ini? Kenapa nih? Kenapa?
Coba evaluasi harus hati-hati. Nah, ini kan berarti ini terkait dengan keamanan ya, keamanan data. Berarti kan kalau membuat produk itu kan jangan sampai dokumentasi ini dilihat oleh yang lain ya. Nah, ini termasuk keamanan data di sini. Oke, lalu ada usability testing. Nah, ini juga cukup dominan di tahun 80-an. Ya, berarti ada pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Nah, berarti dari kinerja user juga dilihat nih, dievaluasi juga. Ya, apakah user ini bisa nggak nih dari segi kan kalau kita pertama kali melakukan akses aplikasi kan kita nggak tahu nih mana tombol tombol close di mana, menunya di mana. Nah, di sini kita harus melihat apakah user tersebut apakah terbiasa dengan aplikasi pada umumnya gitu ya. Nah, ini kita evaluasi kinerjanya gitu. Lalu diukur dengan jumlah kesalahan. Misalnya ada ini jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini berarti termasuk dengan kecepatan akses ya. Misalnya user tersebut melakukan apa nih? Fitur misalnya menginput data. Nah, menginput data itu berarti kan mengisi form itu kan secara linear ya, secara umum. Nah, apakah di sini ya di aplikasi tersebut atau di prototipe secara desainnya sudah sesuai nggak? Nah, berarti kan diukur tuh dari kinerja usernya, ya. Nah, ada juga cara misalnya tidak terlibat atau tidak tatap muka secara langsung dengan user dan apa nih? Dan developernya. Nah, bisa melihat secara langsung atau merekamnya secara video. Berarti dari tahap evaluasi ini bisa dilaksanakan. Jadi kita cukup merekamnya lalu dikirim. Atau bisa juga lewat kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya. Contoh contoh kuesioner dan wawancara ini seperti apa nih? Contohnya gimana nih? Kalian sering nggak misalnya dapat kuesioner nih tentang kepuasan aplikasi. Nah, itu kan berarti dilihat dari segi pertanyaan-pertanyaan itu apakah sesuaikah misalnya dari rentang 1 ini sangat puas, kalau 7 ini tidak puas. Nah, ini disesuaikan dengan fitur-fitur di aplikasinya. Gitu ya. Lalu peneliti biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium. Kayak misalnya di lab komputer di mana user diberitahu sesuatu treatment tertentu. Oh, oke. Nah, kalau ini contohnya kalau aplikasi khusus ya, aplikasi khusus untuk mengakses aplikasi cahaya, suara, dan warna. Contohnya apa nih kalau aplikasi khusus cahaya? Contohnya apa? Di bidang apa kalau kita butuh aplikasi yang ada cahaya? Contohnya di bidang apa ya? Apa misalnya? Fotografi, Fotografi. Misalnya apa? Yang aplikasinya dites. mungkin Photoshop. Nah, yang dites itu apa? Itu berarti antara kontras ketajaman dari gambar itu bagaimana kan gitu ya yang dinilai. Nah, kalau suara gimana aplikasi yang menghandle suara, mengaplikasikan suara, contohnya apa? YouTube musik paling. Oke, banyak ya seperti komposer komposer musik ya. Misalnya dari kita kan kalau kita merekam pakai mic kan audio itu kan data analog ya. Saya ngomong ini kan data analog. Kalau masuk ke mic berarti data apa? Nih, data apa? Digital kan. Nah, di sini kan
proses komposernya. Nah, ini kita kalau di tahap testing ini dilihat apakah sudah sesuaikah gitu ya. Nah, kalau dari segi warna apa contohnya? Aplikasi yang butuh spesifik ke warna apa ya? Si foto editor mungkin Bu. Masih di Graphic foto design. editor ya. Oke. Itu ya. Jadi intinya kalau evaluasi ini jika sudah apa? Jika kita sudah melakukan di tahapan implementasi pengembangan atau pembuatan aplikasinya. Ya. Oke, ini apa lagi nih? Field study. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Nah, ini berarti secara langsung ya, di mana user bekerja. Contohnya gimana? Tujuan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, ini nyambung ke kerja praktek nih. Nih, nyambung ke praktek magang. Nah, misalnya apa nih? Nih. Korek Bu, seperti terjun ke industri langsung melihat Nah, proses. terjun ke industri langsung. Berarti target usernya siapa? Berarti yang bekerja di industri tersebut yang bisa mengakses aplikasinya, gitu kan ya? Nah, ini langsung ke lingkungan di mana user bekerja. Ya, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user. Kayak evaluasi ini dapat digunakan untuk, nah ini sama ya, mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru. Nah, kalau field study berarti kan teknologi baru, berarti kan kita melihat nih apakah di industri tersebut sudah ada aplikasi yang digunakan gitu ya. Nah, kalau sudah ada, apakah bisa kita kembangkan? Nah, itu kita kembangkan. Lalu menentukan kebutuhan untuk melakukan desain. Nah, ini pasti ya, karena berinteraksi langsung. Lalu kita ada fasilitasi pengenalan sebuah teknologi. Kayak ini ya, teknik dari evaluasi field study berarti interview, observasi, participatory, apa nih? Kalau interview kan udah jelas ya, wawancara langsung atau bertanya. Kalau observasi kita pengamatan langsung ke industrinya. Tapi ini yang dilakukan oleh desainernya. Kalau ini, nah usernya berarti kita nih eh, pemakai pengguna aplikasi. Nah, dilibatkan dalam pembuatan desain. Nah, ini bisa nih kita libatkan ya user juga dalam pembuatan desainnya. Lalu ada etnografi penilaian berdasarkan budaya. Oke, ini gampang ya. Oke, evaluasi. Selanjutnya ada teknik prediktif evaluasi. Prediktif. Berarti apa nih? Ada kata prediktif. Apa nih? Apa kalau ada kata prediktif? Memprediksikan gitu ya. Didasarkan pada pengalaman seorang ahli. Nah, kalau ini langsung ke usernya nggak? Predictive evaluation, kira-kira nih, user ini terlibat nggak ke tahapan evaluasi ini? Halo? Enggak, Bu. Enggak ya, berarti langsung kita memprediksi berdasarkan pengalaman nih. Pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user. Nah, di sini pengalaman seorang ahli ini kan udah sering nih. Berarti kan sering melakukan evaluasi selama bertahun-tahun. Berarti kan dia sudah paham nih menghadapi user itu. Nah, berarti kita bisa memprediksi bagaimana secara umum user tersebut melakukan aplikasinya, apakah mudah, apa cepat gitu ya. Nah, ini keuntungannya user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan ya. Lalu proses pembuatannya lebih cepat, murah dan cukup disukai oleh perusahaan.
Gitu ya. Jadi di sini, oke, untuk tahun-tahun terakhir ini evaluasi ini cukup populer. Oke, berarti dari 3 tadi yang mana nih yang akan dipilih? Yang mana yang kira-kira akan digunakan? Kalian kan nanti akan diminta membuat aplikasi kan ya? Yang mana nih di tahapan evaluasi yang akan dipilih? Mungkin yang field itu tadi, Bu. Yang mana? Bu, Field study. mau tanya dong. Oke, silakan. Itu yang teknik evaluasi berarti menyesuaikan sama kemampuan kita ya, Bu? Kemampuan apa dulu? Misalkan kayak pengalaman kalau kita bikin program yang benar-benar baru, berarti harus pakai yang kayak kuesioner gitu apa, Bu? Iya. Jadi kan supaya kita lebih detail nih, apa sih yang ini nih? Kan banyak nih. Jadi kebutuhan dari klien atau usernya lebih terpenuhi. Jadi meminimalisir revisi. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, ini mah teknik evaluasi. Mana ya tadi ya? Oh, ini sama. Nah, kita ke contoh nih. Kita langsung ke contoh ya. Contoh evaluasi. Misalnya ada website ST Intern ya, kemudian berikan penilaiannya. Nah, ini berarti penilaiannya berdasarkan apa nih? Kuesioner kan ya? Bentar-bentar. Nah, kuesioner nih. Ya, kalau kita lihat dari skala yang cukup banyak digunakan untuk evaluasi ya. Skalanya itu dari 4 sampai 7. Ya, berarti di 4, 5, dan 7 di sini ya. Oke, 4 hingga 7. Oke, kalau satu sangat buruk, 4 pasti sangat bagus. Kalau satu sangat buruk, berarti 4 bagus, 5-nya sangat bagus. Berarti semakin tinggi ininya, berarti sangat bagus gitu ya. Nah, penelitian umumnya menggunakan 5 skala. Berarti yang ini ya. Nah, oke, kita lihat di contoh. Ini ada berapa skala di sini? 5. Ada 5. Nah, berarti kan dicek nih kriterianya. Berarti sebelum kita evaluasi, kita tentukan dulu kriteria yang akan dinilai itu apa. Dari segi layoutnya. Layout itu apa? Layout itu apa? Tekanannya, Bu. Kenapa? Tata letak, Bu, tata letak. Oke. Hierarkinya ya. Oke, dari segi desain kan ya layout itu. Nah, lalu ada kecepatan akses. Prosedur akses, misalnya KHS ada KRS. Perpaduan warna, informasi yang selalu up to date. Oke, ini ada evaluator. Evaluator berarti orang yang mengevaluasi ya. Nah, evaluatornya berarti ada berapa orang? 5. Ada berapa? Coba di sini dilihat di sini ada berapa orang? Ada 5 evaluator. Gitu bukan? Iya, Bu. Ya Ada kan? 5, Bu. Ada 5 orang. Nah, satu orang ini
mengecek kriteria dari segi layoutnya 5. 5 itu artinya apa di sini? Sangat bagus. Sangat Sangat bagus. bagus. Nah, ini juga sama yang orang kedua, evaluator kedua dari segi layoutnya menilainya yang 4. 4 itu apa? Bagus. Bagus. Oke, bagus. Ini netral. Bagus. Nah, langsung kita rata-ratakan dari 5 yang sudah mengisi ini, diambil rata-ratanya, berarti 4. Berarti yang diambil yang mana dari segi layout? 4. Itu kan 4. Nah, 4 ini perlu kita evaluasi lagi nggak? 4 itu nilainya apa tadi? Bagus. Bagus. Ini perlu ada perubahan nggak dari segi layoutnya? Enggak, Bu. Enggak, karena sudah bagus. Nah, ini nih 3,4 gimana nih kecepatan aksesnya? Perlu Ada improvement, Bu. ada tiga evaluator yang ngasih nilai 3 yaitu netral. Ya, ini masih ditulis semua. Jadi prosedurnya ini ditulis semua, lalu kita rata-ratakan. Nah, hasil dari rata-ratanya ini ini dirata-ratakan lagi ya. Dijumlahkan lalu dibagi 5. Hasilnya 3,76. Nah, hasil ini apa nih kesimpulannya? 3 itu kan netral, berarti netral. Jadi gimana nih? Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Berarti yang paling besar ini ya, up to date. Sedangkan yang harus mendapatkan perhatian lebih baik, nah berarti ini evaluasi nih. Evaluasi rekomendasinya. Berarti kriteria perpaduan warnanya yang mana? 3,2 ini paling rendah. Ini. Berarti yang diambil itu nilai maksimal dan nilai minimum. Itu ya. Selesai. Oke, silakan ada yang mau bertanya terkait materi sesi ke-9. Jadi mata kuliah ini nyambung ya, nyambung ke PKL, praktek apa tuh? Kerja praktek, deskripsi. Jadi semuanya nyambung nih di tahapan evaluasi pada saat kita akan membuat produk aplikasi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ini kita Vkonnya mau hari apa ya? Jam segini kan pada kerja nih, sedangkan dari jadwal LMS itu jam hari Rabu jam berapa tuh? Jam 10. Gimana nih? Kita kesepakatan aja ya. Yang penting kalian bisa ikuti Vkonnya dengan baik. Jika tidak mengikuti, harus akses rekamannya gitu ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Ini ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Aman, Bu, saya, Bu. Aman, gampang ya? Saya pas, Bu. Pas apa? Oke, dari Fandi, gimana? Aman ya materi ini? Bisa diikuti? Aman, aman. Aman, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan di materi di sesi 9 tentang evaluasi. Nanti minggu depan kita adakan Vkon lagi ya. Jadi untuk persiapan UAS ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 17 mahasiswa. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.